Gimana ceritanya nih yang kemarin dibangga-banggakan ya, Xpander Cross, Terios, dan segala macam, banyak kan di komen kan. Ternyata di bulan Juli, mobil ini masuk kategori ya 20 mobil terlaris di Indonesia di bulan Juli ya, mengalahkan Xpander Cross sama Terios. Meskipun banyak yang bully, banyak yang ngatain mobilnya perindavan banget lah, nggak ada fitur ADAS dan segala macam ya. Nanti kita bakal kulik dan nanti saya cobain tes sama salesnya. Ini dari Suzuki SBT Pulau Gadung yang mau lagi ada di sini lagi. Nanti saya bakal tes, cobain muat mungkin 6, 7 atau 8 orang ya. Kira-kira mobil ini cukup nyaman apa enggak dimuatin 6 atau 8 orang gitu ya. Gue bakal tes-tes muter sedikit dan nanti saya bakal review kelemahan dan kelebihannya lagi. Dan kalian tentunya pasti pada penasaran dong, promo-promonya itu apa aja. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Rehan dari Sales Konsultan Suzuki Pusat Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi kilometer 19, patokannya di depan Terminal Pulau Gadung. Nah, selain showroom, kita juga ada servis nih di belakang sini dan ada body repair di depan. Ada juga untuk spare part. Jadi buat Bapak Ibu semua yang sudah memiliki kendaraan Suzuki, boleh banget nih simpan nomor Rehan, biar Rehan bantu untuk bookingnya. Atau untuk Ibu Bapak semua yang sedang mencari kendaraan baru, sekarang adalah waktu yang tepat karena Suzuki Pusat Pulau Gadung lagi banyak banget promonya. Nah, di samping saya ini ada city car terlaris dari Suzuki, yaitu Suzuki Baleno. DP-nya mulai dari 15 jutaan aja atau angsuran mulai dari 3 jutaan. Jika Baleno terasa kecil, kita ada mobil yang gedean nih, mobil keluarga yaitu Suzuki R3. R3 DP-nya mulai dari 10 jutaan aja atau angsuran 4 jutaan. Nah guys, mobil yang kita review ini adalah Suzuki XL7. XL7 sendiri harganya mulai dari 259.400.000 atau Bapak Ibu bisa dapetin dengan DP mulai dari 15 juta atau angsuran 3 jutaan. Untuk promonya, kita ada bunga 0%, tenor sampai 8 tahun, ada tambahan aksesoris, free aksesoris, terus dapat flash tambahan atau e-tol, sama ada untuk yang trade-in kita dapat tambahan cashback sampai dengan 4 juta rupiah. Nah, kami juga menyediakan test drive mulai dari XL7, R3 Hybrid, ada Espresso, Baleno, Jimny, Carry Pickup, itu semuanya kita lengkap. Atau Bapak Ibu kalau misalkan nggak sempat datang ke showroom, Rehan bisa bawain ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu untuk cobain langsung sensasinya berkendara. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa hubungi Rehan di 0888 0936 3339. Atau kalau mau lihat katalog digital, kita juga ada di Instagram yaitu di bawah sini, suzukijakarta.rehan. Dan Bapak Ibu juga bisa datang langsung ke showroom, ke Suzuki Pusat Pulau Gadung, janjian langsung sama Rehan. Terima kasih. Nih, pajak tahunnya sekitar 4.400.000 dan ini untuk daerah Jakarta Timur ya. Nah, looks dari tampak depan kayak gini, memang mobil ini cenderung tuh, saya baru ngeh lah. Tadi itu saya pikir ketiplek banget sama R3, ternyata memang beda banget. Di lampu tuh dibedakan, mungkin kalau di belakang mirip nih. Dan antenanya short pole ya, bukan shark fin. Antenanya short pole di depan situ. Dan ini dibikin two tone. Lampunya sudah otomatis dan multi reflector LED, cuman kayak lampu sen, fog lamp dia memang masih halogen biasa. Dan di sini kayak warna black glossy dan underguardnya di sini perpaduan ya warna silver terus hitam dop dan di sini ada housing warna dop hitam kayak gini. Bener-bener mobil ini tuh minim fitur banget lah untuk kayak fitur ADAS. Run view monitor juga nggak ada ya. Banyak mungkin yang ngatain wah gantengan Xpander segala macam, tapi ganteng itu selera ya. Bener ya. Dan ini juga masih banyak peminatnya. Underrated tapi ternyata memang laris banget. Dan kalau kita ngomongin mesin 1500 cc dan ini cocok buat kalian yang nggak mau matic-maticnya CVT ya, karena ini masih konvensional ya maticnya. Nah, tenaganya itu sekitar 104,7 PS, torsinya sekitar 138 Nm. Ini dapat peredam, ini belum dicat rapi ya. Jadi banyak banget yang orang takut kalau CVT, takut ntar kalau rusak mahal atau nggak kuat tanjak dan segala macam. Dan so far aku suka liatin juga di video-video yang tanjakan dieng dan segala macam sih belum pernah ada yang komplain ini gagal nanjak sih. Air intake-nya juga cukup tinggi kok. Cukup tinggi. Tapi tetap kalau ada banjir jangan diterjang ya. Ya tentunya balik lagi ya, orang Indonesia tuh kalau cari mobil kan ya desain dulu, ukurannya dan segala macam. Dan Suzuki XL7 ini sudah memenuhi syarat untuk mobil laris di Indonesia ya, karena dia SUV dan 3 baris. Panjangnya sekitar 4450, wheelbase-nya sekitar 2740, jadi ruang duduknya juga lebih nyaman. Dan karena ini mobil SUV, dari depan underguard, side cladding, sama side skirt itu juga nyambung. Cuman di sini side skirtnya itu ada nih aksen-aksen warna silver kayak gini loh, perpaduan. Terus set body moldingnya letaknya ada di sini.
Nah, velg ini sebenarnya ini bukan hitam glossy ya. Dia tuh kayak agak-agak grey gitu loh. Depan cakram, profil yang pakai 195, 60, ringnya 16. Cuman belakang memang masih tromol. Tapi remnya ABS, ABD sudah ada. Dan balik lagi, kalau kita ngomongin suspensi, nanti kita cobain. Ada emblem VVT, dan ini dibikin two-tone. Terus ada lampu sein. Tapi yang menarik pada saat kayak kita pencet kayak gini, ini kan ngebuka ya guys. Kita kunci. Tuh, dia kan ngunci ya. Nih, kalau kita buka sekali, ini kebuka. Ini masih ngunci nih. Jadi menurut saya ini game changer banget, atau ya mungkin terlihat sepele, tapi kita hanya pengen buka pintu yang pengen kita buka. Itu lebih aman. Ini pilarnya di sini tuh bahan dop dan sudah dapat roof rail. Ini lebih kokoh banget ya. Dan isi handle sudah dilapis chrome. Jadi tampak samping sini memang mobil ini jujur aja, memang nggak sefuturistik kayak mungkin Expander dan segala macam, tapi patut banget dipertimbangkan buat teman-teman ya. Lebarnya sekitar 1775, tingginya sekitar 1710, ya kan. Yang agak beda tuh sini guys. Di sini tuh kayak dibikin kayak aksen warna hitam. Jadi apa ya? Jadi makin berwarna gitu ya. Ada aksen chrome. Kameranya ada dua karena sudah dapat dashcam nih. Ini ada kamera mundur sama kamera dashcamnya. Terus ada emblem XL7 Alpha dan hybrid. 7 artinya bisa 7 penumpang ya. Lampunya ini memang sekilas mirip sama kayak R3. Enggak. Saya mau bilang mirip sama kayak CR-V, tapi kalian pasti nggak terima. Spoilernya ada Heckman stop lamp. Bener, ini aslinya terlihat kayak rada jadul gitu ya. Asli beneran kan, India banget memang. Ada defogger, terus ada parking sensor underguardnya di sini juga perpaduan nih, warna silver, hitam. Velgnya itu sudah sama persis dengan keempat ban lainnya. Dan pada saat kita buka tuh ada dua pilihan. Oke. Kalau lupa nih guys, di sebelah mana tombolnya? Oh, di sini. Nah, dan di sini bagasinya itu sekitar 803 liter maksimum nih kalau dilipat 803 liter. Tangki BBM letaknya di sebelah kiri sini dan itu tangkinya sekitar 45 liter. Dan kalau saya baca-baca di buku manual tuh masih bisa pakai Pertalite. Dan kalau nggak salah R3 maupun R3 dulu ya, kan ada R3 dulu baru SLS1. Dia salah satu pencetus inovasi jok baris gede bisa dilepet dan ada tempat penyimpanan tertutup kayak gini nih. Nanti kita langsung cobain muter sebentar, sekaligus diisi 7 atau 8 orang tuh sesek apa enggak ya. Sesuai janji saya kasih tahu cara sambung Carbit Link. Jadi pertama kalian download Carbit Link dulu di handphone kalian. Lalu dari head unit ini sambungin wifi-nya, ini jadiin mobile spot. Jadiin hotspot, udah bisa langsung tampil seperti ini. Saya tes lagi apakah bisa dikontrol. Oke. Nggak bisa karena ini statusnya mirror. Namanya mirror adalah tampilan di sini pindah ke sini. Memang beda sama Android Auto sama Miracast. Jadi beda ya, tuh. Tapi setidaknya kalian tuh handphonenya bisa tinggal taruh di sini atau di sini. Kalian bisa lihat atau menyetir dengan nyaman, aman, nggak bakal ketangkep sama Pak Polisi. Oke, tugas saya sudah lunas ya. Nanti kalau misalnya kalian tektokan langsung sama marketingnya aja. Oke, selanjutnya yang saya suka mungkin terlihat sepele adalah blower AC-nya tuh enak tuh. Saya orangnya nggak sabaran ya guys tuh. Saya lebih suka yang putar-putar dibandingin yang tek-tek-tek ya. Dan ini juga sumbernya cukup lengkap, termasuk defogger depan. Jadi buat gambaran aja, kayak mobilku tuh nggak ada sumberan depan. Bahkan kalau kayak beberapa Honda HR-V aja itu nggak ada untuk sirkulasi udara luar masuk ke dalam tuh nggak ada gitu loh. Terus kayak misalnya di sini udah wooden panel ya kan, tata letak untuk cup holder di sini juga kena blower AC ya kan. Dan yang tadi ini bisa buat tempat tatakan handphone. Memang belum ada wireless charger, tapi wireless charger buat saya pribadi nggak kepake sih, asli nggak kepake. Dan ini ada sih vlog, dan ini maticnya di sini kayak ada overdrive, maticnya tuh PRND 2L, tapi di sini kayak ada overdrive. Dan kelemahannya saya harus sebutin ya, kalau nggak nanti bilang jualan melulu ya. Rem tangannya memang masih manual, dan ini saya juga baru tahu dikasih tahu sama Mas, aku lupa namanya lagi, dari Instagram. Ini bisa di sliding, ini juga diajarin sama Mas itu. Aku lupa namanya Mas siapa Mas. Dan kalau kita ngomongin mobil hybridnya ini, apakah hybrid itu beneran kepake apa enggak sih? Beberapa saya coba, nanti juga saya coba lagi. Saya kemarin sudah sempat test drive. Memang kebantu pada saat akselerasi, pada saat kayak start awal itu memang cukup lumayan kebantu. Dan kalian lebih tenang setidaknya karena kan ada fitur idling stopnya ya. Karena ada backup dari baterai, nggak usah takut. Akhirnya soak sih gitu loh. Dan ini yang spesial, dia sudah ada smart mirror nih. Jadi ini kalian nggak perlu nambah-nambah. Kalau misalkan kalian beli yang belum ada smart mirror, kan kalian nambah ya. Itu kan pengaruh ke kelistrikan ya. Khawatir terjadi konslet atau apa dan menggugurkan garansi. Nah ini udah nggak perlu pusing. Cuman PR-nya ya saya harus cerita dong. PR adalah saya belum tahu kalau cara mindahin footage itu gimana. Apakah harus pakai
SD card-nya atau micro SD-nya diambil atau bisa pakai aplikasi, nanti saya segera update sih. Kalau kita ngomongin jok aslinya nggak kayak gini ya, ini di sarung ini. Tapi justru di sarung ini malahan jadi kurang rapi. Aslinya memang masih fabric, tapi kalau kalian mau upgrade ya jok aja, paling ditambahin sedikit. Tapi kalau saya boleh kasih saran, kayak gini, menurut saya mendingan nggak usah dirubah. Karena dengan sini kasih wooden panel juga sudah cukup kelihatan mewah sih. Dan untuk seat belt dia belum ada adjuster, dia cuman mati kayak ini, tapi sama kayak Rasku juga kok, sama kayak BRV juga sama, dia belum ada untuk adjuster. Ruang kepalanya juga kalian bisa lihat sendiri ya. Baris kedua dan ketiga nanti kita langsung cobain untuk test drive biar nggak beli kucing dalam karung ya. Kita isi 6 atau 7 orang. Mas Rehan, ini di bulan Juli penjualannya kan mengalahkan. Dulu deh, Om. Oh, berisik tuh ya, benar, berisik. Mobil ini berisik ya. Udah safety, Om. Safety ya. Oke, kalau kita ngomongin safety, mobil ini safety-nya apa nih ya? Airbag-nya ada 2. Airbag 2. Terus udah ada smart mirror. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan dan segala macam ya. tuh. Kalau di Mereka- jalan kan gitu, Om. Kalau nggak kita yang ditabrak, kalau nggak kita yang nabrak. Ya, karena kita nggak bisa ngandelin orang ya. Betul, Om. Kita udah hati-hati. Terus juga buat kalian yang kayak misalnya berkendara tuh kayak suka capek dan segala macam, ini sudah ada cruise control. Jadi berkendaranya itu biar apa ya, nggak capek, nggak ngantuk. Iya. Terus ada beberapa mas yang bilang nih kayak misalkan pilar A ini gede banget nih mas. Aku biasa naik mobil Agi atau Brio, ya beda ya sebenarnya Beda lah, kan naik kelas ya. Iya. Naik kelas. Tapi memang mobil-mobil SUV yang apa yang kelasnya low SUV ini pilar A tuh pasti gede. Pasti. Karena kalau memang buat safety safety. guys. Jadi memang buat safety. Jadi kalau misalnya namanya terjadi kecelakaan ini bisa lebih nahan gitu loh. Ya ground clearance-nya nih, ini lagi lewatin jalan-jalan rusak ya dengan ground clearance sekitar 200 mili ya. Ya, Lebih safety. apa ya? Lebih nggak khawatir kalau ngelewatin jalan rusak. Betul, Om. Nah, Mas Rehan, kira-kira apa yang bisa bikin mobil ini lebih laku dibandingin Xpander Cross sama Terios, Mas? Menurut Mas? Pertama nih, Om. Kita tuh hybrid pertama, Om. Hmm? Kalau kompetitornya kayak Terios, Xpander gitu kan belum ada hybridnya, Om. Ini udah hybrid. Tuh. Suspensinya juga Om udah ngerasain Iya sendiri kan lah. tuh, kerasa. Oke, sekarang tes kekedapan kabin. Nah, bandingannya ngomong-ngomong ya, tadi mungkin saya belum cerita ya. Ini kita isi dengan 1, 2, 7 orang ya. Nanti Sesuai berat badannya kira-kira ada berapa ya? Ada pada yang ada 100 nggak di sini? enggak sih, Om. Belum ya. Rata-rata berapa? 60 ya. 60 60, kali 70, 7 berarti 3,5 sekitar 400-an. ya 400-an tuh. Tuh mantap nih. Dan kalau kita ngomongin hybrid ya, nih Mas Rehan, ini paling penting nih ya. Desain itu selera dan segala macam. Nah, irit BBM berapa, Mas? Irit BBM kita dalam kota nih, Om. Itu normalnya aja di 14-15, Om, dapat. Wah, irit ya. Rasku aja 1:13 loh. 15 dapat. Luar kota, Luar kota bisa 20 lebih, Om. wah irit banget tuh ya. Udah banyak sih reviewnya juga ngakuin bahwa mobil ini paling irit di Ya. kelasnya. Pesan saya cuma satu, kalau misalkan masih nggak yakin dengan penjelasan Mas Teguh atau Mas Rehan, harus apa nih, Mas? Hubungin WhatsApp Rehan aja, Om. Ya. Kalian nanti minta test drive, kalau misalkan nggak sempat datang ke sini, nanti bisa berkunjung, minta jemput. Mas Rehan, Boleh. Bisa, Om. bisa datang ke rumah? Ke atau rumah, ke kantor? kantor, ke kafe bisa, Om. Bisa ya. Bisa. Gimana, Om Teguh? Mobil ini kenapa laris banget Iya. menurut Om? Jadi menurut saya gini ya, aku barusan baca-baca ya, di bulan Juli mobil ini XL7 ini biarpun mungkin banyak yang ngenyek ya, Iya. ya dan fiturnya gitu-gitu doang, tapi mampu mengalahkan Xpander Cross sama Terios ya. Betul, Om. Jadi itu, teman-teman lihat ya. Bahkan tadi mungkin teman-teman tadi kalau nonton video saya kan kita sudah cobain 7 sampai 8 orang ya kita cobain ya. Terus saya jadi penasaran, Mas, nama XL7 itu ada artinya ya? Betul, Om. Apa Ada. tuh? Jadi XL7, 7 itu sebenarnya buat 7 penumpang, Oh. 7 penumpang. Oke. Cuman dibuat 8 pun masih oke, Om. Masih oke ya. Jadi gini ya, mungkin balik lagi orang Indonesia tuh kalau cari mobil sebenarnya yang pertama dicari itu adalah desain dulu nih. Betul, Om. Terus yang kedua ya muatnya ya. Muatnya. Jadi syarat untuk mobil laku di Indonesia tuh katanya harus SUV, harus 3 baris, Mas. Ya, Jadi gini ya, tadi kita sudah cobain overall mobil ini juga udah sering saya review. Saya jujur juga kadang-kadang suka kaget, Mas.
kok saya kalau bikin review Extra Sport kok selalu rame gitu loh. Berarti memang peminatnya banyak ya? Iya Om. Jadi misalkan Bapak Ibu misalkan masih kurang yakin, aduh Mas Teguh mah ngomongnya baik-baik doang dan segala macam gitu ya. Terlepas dari mobil ini punya kelemahan juga, belum ada selengkap dan segala macam, tapi ya ternyata memang laku ya. Laku. Jadi pesan saya kalau misalkan masih kurang yakin sama Mas Teguh, harus apa nih Mas Rehan? Cobain langsung mendingan. Iya. Rehan bawain test drive. Ya, Kebetulan kita di pusat nih Om. Jadi semua unit test drive tuh ada Om. lengkap ya? Lengkap. Bahkan ada Jimny juga ya? Ada Jimny Om. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau servis juga, disimpan aja nomor Mas Rehan, nanti saya taruh di layar, kalau nggak deskripsi, kalau nggak di pin komen ya. Terus kalau misalkan pengen dibuatin video lainnya, komen aja, komen. Nanti kita buatin dan nanti saya juga, biar nggak bosan ya Mas, di sini kan bisa test drive kan? Bisa Om. Bisa loh, cukup lumayan gede ya. Atau mau di rumah juga bisa Om. Bisa ya? Bisa Om. Di Jadi rumah. Rehan ke rumah calon pembeli boleh. Ya. Terus mention lagi tadi mungkin barangkali kelupaan, mobil ini dijual dari harga mulai dari 259 jutaan aja. ya, Itu dan belum potong cashback. ya belum cashback ya. Paling mahalnya dia 310 yang ini ya. 310 Om. 300, jadi memang bersaing langsung sama Rush, bahkan lebih murah jauh sama Expander Cross. Tuh. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.